Baik, selamat siang, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 7 mata kuliah IBL kelas Teknik Elektro A2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dan juga laporan kami tentang elektrodinamometer sebagai rasiometer alat ukur faktor daya. Next. Jadi apa saja yang akan kami bahas di materi kali ini, yaitu, nah, yang pertama ada prinsip kerja alat ukur yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi saya jelaskan dulu dasar konsepnya. Jadi apa perbedaan elektrodinamometer yang kelompok kami di sini mengambil untuk gampangnya buat prinsip kerja alat ukur wattmeter tapi tipe yang elektrodinamometer. Jadi gampangnya itu begini. Elektrodinamometer itu mungkin wattmeter sudah ada kelompok lain yang menjelaskan, dan perbedaannya di sini adalah ada prinsip di mana ada dua kumparan. Mungkin bisa di next dulu, ada gambar. Saya jelaskan dari gambarnya. Next lagi, next lagi. Nah, di situ ada fixed coil. Fixed coil itu apa? Itu kumparan tetap. Nah, kumparan tetap dan ada moving coil. Kumparan apa istilahnya itu? Kumparan bergerak. Ada interaksi di sini, akhirnya ada medan magnet yang tercipta, dan medan magnet itu menghasilkan torsi. Makanya kenapa Cosby. Cosby di sini menghasilkan sudut fase. Sudut fase di sini itu melambangkan seberapa besar derajat, apa ini namanya, jarumnya itu eh, bergerak begitu. Lalu di sini juga yang dicari dari faktor daya ini apa sih? Jadi faktor daya ini punya rumus. Mungkin boleh kembali dulu ke satu slide saja, kembali satu slide. Nah, satu slide lagi, sorry. Nah, di sini itu uh, ada faktor, jadi ada perbandingan antara daya aktif dan daya total. Jadi maksudnya di situ wattmeter di sini bisa nyari dua-duanya, dan kalau mau cari faktor daya itu berarti kita bandingkan dua perhitungan daya tersebut supaya menghasilkan suatu indikator yang bikin alatnya ini bisa mendeteksi efisien nggak pengeluarannya alat mesin listrik ini. Efisienkah? Kalau mendekati satu angkanya berarti lumayan efisien. Tapi kalau dia jauh dari angka satu, 0,1 misalnya, itu benar-benar tidak efisien dan harus ada beberapa standar yang ditentukan oleh PLN, itu nggak boleh terlalu jauh dari angka satu. Oke, jadi kalau di sini itu ada torsi di sini, itu juga yang membedakan. Jadi torsi di sini tercipta dari medan magnet antara dua kumparan tadi. Jadi eh, P sama dengan V I cos P. Ini di sini maksudnya begini. Jadi ada apa namanya? Ini bergerak searah kalau di, sorry, sebanding dengan daya aktif. Terus ini, sorry, bukan searah, jadi AC, bolak-balik. Next. Nah, ini cuma tinggal diputar-putar aja tadi rumusnya. Faktor dayanya ditentukannya bisa seperti ini. Kalau misalkan kita lihat suatu alat itu ada apa namanya, tulisan-tulisan di belakangnya ya. Ada informasi tentang daya aktifnya, ada tegangan voltnya, sama ada arusnya. Itu teman-teman kalau misalkan baca di alat-alat yang besar itu ada. Jadi kita bisa hitung dari situ juga gitu. Next. Oke, jadi makin kita makin fokus sama alatnya. Jadi di sini arusnya tadi ada supply voltage. Ya, jadi itu sumbernya di situ. Itu ke kumparan tetap, dan kumparan tetap yang tadi ini kalau ada yang bilang current coil, ada yang bilang fixed coil. Setelah masuk ke belum deh. Setelah masuk ke fixed coil,
berinteraksi sama moving coil, menggerakkan airnya kan. Terus di sini ada juga fixed coil yang dia itu seri sama bebannya. Beban itu apa? Beban itu dari alatnya yang tadi. Alat yang kita pasangkan sama elektrodinamometer ini. Dan nanti faktor dayanya itu ditentukan dari yang tadi, ada daya aktif dan daya totalnya. Ada perbandingannya di situ. Oke, jadi itu saja terlebih dahulu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada contoh perhitungan. Diketahui tegangan RMS ada 220 volt, lalu arus RMS-nya 5 ampere, dan daya aktifnya 900 watt. Ditanya Kospi-nya atau daya atau faktor dayanya. Nah, tadi kita punya rumus P sama dengan V kali I kali Kospi. Karena yang dicari Kospi-nya, jadi Kospi sama dengan P per V kali I. Dimasukkan tadi yang diketahui dan ketemu 0,818. Jadi faktor daya dalam sistem tersebut adalah 0,818 atau 81,8% dalam persentase. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari sistem pengukuran ini. Untuk yang pertama yaitu akurasi tinggi dalam pengukuran faktor dayanya. Mengapa ini terjadi? Karena elektrodinamometer wattmeter bekerja berdasarkan prinsip gaya mekanik yang timbul akibat interaksi medan magnet dari suatu arus dan tegangan. Kemudian medan magnet dari kumparan arus atau current coil dan kumparan tegangan berinteraksi langsung yang membuat alat ini mampu memberikan pengukuran dengan sangat presisi. Selain itu, memerlukan perhitungan tambahan atau asumsi seperti mode digital berbasis microcontroller seperti Arduino yang memiliki keterbatasan dalam mendeteksi pergeseran fase akibat sampling rate yang terbatas. Untuk yang kedua yaitu dapat digunakan untuk AC dan juga DC. Untuk arus arah atau DC, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan tetap konstan dan memberikan gaya mekanik tetap pada jarum indikator. Sedangkan pada arus AC mengalir melalui kumparan, maka medan magnetnya berubah seiring waktu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu skala linear yang mudah dibaca. Hal ini terjadi karena arus indikator bergerak sesuai torsi mekanik yang sebanding dengan daya aktif dan juga daya aktifnya sebanding dengan tegangan, maka perubahan faktor daya akan menghasilkan perubahan sudut jarum yang relatif seragam. Tapi ini berbeda dengan metode berbasis ADC atau analog to digital converter. Untuk yang keempat yaitu tidak memerlukan kalibrasi yang terlalu sering. Karena tidak adanya komponen elektronik aktif yang rentan mengalami drift akibat perubahan suhu atau umur pemakaian. Dan kumparan dalam wattmeter elektrodinamometer tetap stabil dari waktu ke waktu, berbeda dengan sensor berbasis microcontroller yang mungkin memerlukan rekalibrasi secara berkala untuk menghindari kesalahan akibat perubahan karakteristik komponen. Dan yang terakhir yaitu minimnya distorsi akibat medan magnet eksternal. Hal ini terjadi karena adanya medan magnet yang lebih kuat dibandingkan gangguan medan eksternal karena konstruksi dua kumparan, yaitu current coil dan pressure coil, membuat medan magnet internal lebih dominan dibanding medan eksternal, serta menggunakan kumparan tertutup atau shielded coil yang mengurangi efek medan magnet liar. Baik, jadi selain elektrodinamometer memiliki kelebihan, elektrodinamometer juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu rentan terhadap frekuensi tertinggi. Jadi pada umumnya elektrodinamometer ini memiliki keterbatasan dalam pengukuran. Nah, hal ini itu disebabkan karena reaktansi induktif dari kumparan itu meningkat seiring bertambahnya frekuensi. Jadi dari situ dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan daya. Nah, selain itu juga alat ini bekerja dengan sistem mekanis. Nah, lalu yang kedua, konsumsi daya internal yang relatif besar. Jadi wattmeter ini memiliki kumparan arus pada dasarnya. Nah, akibatnya jadi
terjadi sedikit penurunan tegangan dalam rangkaian yang dimana dapat mempengaruhi akurasi hasil pengukuran, terutama dalam sistem dengan daya rendah. Nah, hal ini tentunya menjadi salah satu kelemahan dari wattmeter digital. Lalu yang ketiga yaitu adalah ukuran dan bobot yang lebih besar. Nah, hal ini disebabkan karena wattmeter sendiri menggunakan komponen elektromekanis seperti kumparan kawat dan jarum indikator. Nah, wattmeter ini memiliki ukuran yang lebih besar dan bobot yang lebih berat dibandingkan wattmeter yang digital. Dari situ hal ini bisa kurang praktis untuk aplikasi portable atau pengukuran di tempat yang terbatas. Lalu yang keempat, itu tidak cocok untuk pengukuran cepat karena alat ini tuh bergantung pada interaksi medan magnet dan daya mekanik. Nah, sehingga jarum indikator itu sendiri membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan daya. Nah, kalau misalnya faktor daya dalam satu sistemnya di situ berubah secara cepat, misalnya beban dinamis seperti motor yang sering dinyalakan dan dimatikan, nah alat ini mungkin tidak bisa memberikan pembacaan yang akurat secara real time. Lalu selanjutnya adalah penggunaan sistem pengukuran. Cara kerjanya adalah, pertama, tegangan dan arus dihubungkan ke dua kuparan berbeda. Lalu, interaksi medan magnet dari kedua kuparan ciptakan torsi elektromagnetik yang bergantung pada faktor daya. Jika tegangan dan arus fasa atau kosinus theta sama dengan 1, torsi maksimum sama dengan daya aktif penuh. Jika ada perbedaan fasa, kosinus theta kurang dari 1, torsi berkurang, yang menunjukkan adanya daya reaktif dalam sistem. Lalu jarum petunjuk menunjukkan nilai faktor daya langsung pada skala yang dikalibrasi. Berikutnya adalah sistem aplikasi pengukuran. Nah, ini digunakan di berbagai macam seperti industri, kesehatan, penelitian ilmiah, telekomunikasi, dan otomotif. Nah, contoh-contohnya adalah kalau di industri, itu untuk memantau dan mengontrol alat seperti voltameter dan ammeter. Dan kalau di kesehatan itu digunakan untuk peralatan medis seperti untuk memantau detak jantung dan alat diagnosa. Ya, kalau di penelitian ilmiah itu untuk mengukur medan listrik dan magnet dalam eksperimen fisika, dan telekomunikasi untuk pengukuran analisis sinyal dalam jaringan komunikasi dan dengan alat seperti analiser spektrum. Kalau di otomotif itu untuk mengukur parameter kendaraan seperti kecepatan, suhu mesin, untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kendaraan tersebut. Baik, jadi demikian hasil diskusi dari materi kami. Semoga apapun yang kesalahan yang diucapkan oleh saya dan anggota kelompok yang lain bisa dikoreksi dan mendapat nilai yang maksimal. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.